Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan atimah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih oleh Allah, hadir di majelis yang mulia, sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan sholat isya nanti, dan masih mau tinggal di masjid duduk bermajelis. Allah menjanjikan melalui sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kanat sholatuhu wa masyu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada mafiralahu. Orang yang melangkahkan kakinya ke masjid untuk dia beribadah, kemudian setelah itu dia duduk bermajelis, maka setiap langkahnya dari rumah, kalaupun dia harus berpergian mampir kemana-mana itu dihitung sampai di masjid, itu rahmat yang dilipatkan. Wa idza qa'ada mafirlahu, dan duduknya dia duduk yang mendapat ampunan dosa. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menginginkan kita untuk mencontoh beliau, mengikuti, meneladani. Dalam Quran Allah gunakan kata ittiba. Ittiba itu mengikuti, meneladani, mencontoh, meniru, agar kita nanti mencapai derajat hamba muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Oleh karena itu kita membahas tentang akidah ahlus sunnah, yang mana Rasul memberikan banyak contoh pada kita. Mungkin kita seringkali beranggapan bahwa kita ini sudah ahlus sunnah. Coba tanya semua ormas yang ada di negeri ini, semua bilang ahlus sunnah. Lalu seperti apa sih ahlus sunnah itu? Bahwa seorang muslim harus mempedulikan dirinya, mengamalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat At-Tahrim, surat 66 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah keluargamu, dirimu dulu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di sini Allah mengingatkan kita pada diri pribadi terlebih dahulu. Allah menjelaskan kita pembenahan diri pribadi lebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk berbenah diri sebelum melangkah kepada ahlikum, keluarga, anak, istri. Kemudian baru setelah itu melangkah ke jenjang yang lebih jauh, lebih luas, yakni lingkungan masyarakat. Maka akan jadi sangat aib kalau kita bisa menyelamatkan orang lain masuk surga, tapi justru kita sendiri menyelisih agama Allah dan masuk neraka. Apa untungnya? Bisa menyelamatkan orang lain masuk surga, diri kita masuk neraka. Atau sebaliknya, di mana ruginya? Orang lain gak masuk surga, kita masuk surga, yang lain masih belum selamat.
Maka berpikir untuk keselamatan akhirat itu lebih diutamakan daripada menyelamatkan orang lain dulu di akhirat. Tapi diri pribadi, baru keluarga kita. Yang bagi ayakuna alal ahlul sunnati wal jami'at hum ahlul limtisal i'tiqadan wa syuluk. Ketahuilah, kata beliau, bahwa sesungguhnya ahlu sunnah yang benar-benar ahlu sunnah adalah hum ahlul limtisal. Orang yang selalu mengaplikasikan Islam secara sempurna. Padahal i'tiqad dan suluk. I'tiqad itu akidah, suluk itu perilaku. Maka orang yang menyebutkan dirinya ahlu sunnah wal jamaah, dia harus berpegang teguh pada akidahnya dan berakhlakul karimah sebagaimana yang dicontohkan Rasul Muhammad SAW. Semua akidah dan keyakinannya berhubungan dengan akhlak dan perilaku. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah bukan orang yang sekedar punya ilmu saja, tapi dia benar-benar Ahlussunnah yang punya ilmu dan punya amal. Bukan saja orang yang belajar itu Ahlussunnah, bukan. Tapi dia belajar dan hidup dengan akhlakul karimah. Ini Ahlussunnah yang sebenar-benarnya Ahlussunnah. Akhlaknya tidak lari dari yang dipelajari. Budi pekertinya tidak lari dari Quran, tidak lari dari sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah itu orangnya dermawan. Ahlussunnah itu pemaaf. Ahlussunnah itu orang yang paling gampang memaafkan. Ahlussunnah itu orang yang tetangganya nyaman berdampingan dengannya. Teman-temannya senang dekat dengannya. Ahlussunnah itu orang yang peduli kepada saudara-saudaranya yang terlilit hutang. Ahlussunnah adalah orang yang mengerti penderitaan saudara-saudaranya. Ahlussunnah adalah orang yang jujur dalam setiap perkataannya. Jujur dalam setiap transaksi bisnisnya. Dan Ahlussunnah itu orang yang sangat dipercaya. Ini Ahlussunnah. Ini saya potong dari Bukhari, pidato Rasul saat dimenangkan Allah dalam Fathu Makkah. Di Quran diletakkan di surat 110. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'atan nasa yadkhuluna fitinillahi afwaja. Berarti kan kita orang berbondong-bondong masuk Islam. Itu karena Rasul mengatakan idhabu fa'antum mutalaqah. Pergilah kemana kalian mau pergi. Rasul berdakwah 13 tahun di Mekah itu dihujat, diludahi, dilempari, diboikot. Begitu menang, pidatonya itu nggak ada dendam sedikit pun. Pidatonya idhabu fa'antum mutalaqah, kalian bebas, nggak ada yang dijadikan budak. Justru ini yang menggetarkan hati kaum Quraisy dan orang-orang kafir waktu itu. Bergetar hati mereka dan mereka tidak mengira yang dikuyo-kuyo, yang diboikot, yang dihujat, yang dihina, yang dipukul, yang dilempar, tidak punya dendam sedikit pun. Hati Rasulullah bening, jernih, tidak punya dendam. Itu loh Nabi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah. Saya tidak bayangkan kalau kalau Nabi kita itu diambil dari salah satu supporter bonek ini misalnya, atau supporter Arema ini. Mungkin pidatonya lain lagi. Pidatonya enggak idhabu fa'antum mutalaqah, tapi ngene, sopo wingi sing idone aku? Sopo sing nyawati aku ini? Mungkin begitu pidatonya. Maka di sini hati Rasulullah begitu luar biasa bening jernih. Dan ini yang membuat mereka tuh masuk Islam. Karena bab akhlak Rasul yang begitu mulia. Gak punya dendam. Tidak ada sakit hati. Maka Syekhul Islam rahimahullah dalam kitab beliau Aqidah Wasithiyah, beliau menegaskan sabda Rasul Muhammad SAW, summahum ma'ahadihil usul ya'muruna bil ma'ruf
wa yanhauna 'anil munkar ala ma tujibuhu syariah. Ahlus sunnah itu adalah orang yang selalu amar ma'ruf nahi munkar, sesuai yang diperintahkan dalam syariat. Ini ahlus sunnah. Kalau dia belum mampu untuk menyampaikan hal-hal yang ma'ruf, tapi justru membuat perpecahan, justru bukanlah dia ahlus sunnah. Dan dia mampu untuk nahi mungkar, mencegah kemungkaran, itu ahlus sunnah. Maka kalimat yang diambil dari potongan sabda Rasul, summa huma ma'ahadil usul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhana 'anil munkar wa aqmu Allah tuzibu syariah. Maka ahlus sunnah yang selalu amar ma'ruf nahi mungkar sesuai perintah syariat. Kemudian wa yarona iqamatal haji wal jihad wal jam'i ma'a ummarah abararokanu afujaro. Mereka melihat wajibnya pergi haji, berjihad, mendirikan Jumat, mendirikan Idul Fitri dan Idul Adha bersama para pemimpinnya, baik pemimpinnya taat maupun tidak taat. Ini pesan Rasul. Jadi Syria, Irak, Iran, Suriah itu semua oposisi, Pak, oposisi, nggak ada yang mau bersama. Tapi begitu hari raya, nggak ada yang beda, bareng. Ada Pak yang beda di negeri antah berantah. Ada hari raya pertama, kedua, sholat id sampai ada 2 kali. Tapi di negeri antah berantah, di Indonesia ndak beda maksudnya. Padahal pesannya Rasul dalam mendirikannya itu abarorokanu afujaro, bersama pemimpinmu, baik pemimpinmu taat maupun nggak taat. Nah, tapi lebih parah lagi kalau pemimpinnya lebih beleset lagi. Pemimpinnya nyuruh sholat hari Ahad, tapi dia sholat hari Sabtu misalnya, itu lebih parah lagi. Itu ndak ada di sini, adanya di negeri antah berantah. Di sini kemarin cuma kebetulan aja ditinggal pergi ke Mekah gitu ya. Dia merintahkan sholat hari Ahad, tapi dia sendiri pergi sholat Sabtu, ya itu kebetulan. Kalau negeri kita enggak, itu negeri antah berantah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ini perkataannya ini benar-benar harus perkataan dikatakan jujur dalam setiap perkataannya. Kemudian wa yuhafiduna 'alal jami'ah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menjaga sholatnya berjamaah. Jadi yang mengatakan dirinya Ahlus Sunnah berjamaah itu kalau sholat berjamaah Pak, datang ke masjid ini. Kalau sholat sendiri terus Pak, itu namanya Ahlus Sunnah wal Ijenan. Tidak ada contoh Ahlus Sunnah wal Ijenan. Tadi kan Allah bilang melalui Rasulullah, wa kanat sholatuhu wa masyu ilal masjid nafilat. Maka langkahkan kakimu ke masjid, berjamaah di sana. Maka kalau itu bisa kita lakukan, setiap langkahnya itu asra amsaliha, 10 kali rahmat satu langkah. Ada yang tanya, loh itu kan kalau jalan kaki, saya naik sepeda motor, naik becak, gimana ngitungnya? Apa dari pentilnya ban? Loh ya ndak. Kalau dari pentilnya ban, paling enak numpak sepeda rek cilik-cilik. Woleh akeh wong cilik bane. Wur gitu. Yang kasihan yang naik becak itu banyak kan besar. Motor situ-situ. Enggak. Mau naik apa saja, malaikat menghitungnya dengan langkah kaki. Maka sejauh langkah kita dari rumah menuju ke masjid, itu rahmat yang dikalikan 10 setiap langkah. Kalau sudah Allah yang merahmati ini, Masya Allah, mengikis dosa, mengikis kesalahan, memberikan pahala. Nah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu enggak sholat sendirian. Kalau sholat dia berjamaah, namanya aja Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Maka tidak sholat sendiri. Yang keempat, wa yad'una binasihatil ummah. Wa yad'una binasihatil ummah. Agama ini, Islam ini, itu agama yang dia perlu untuk menasihati umat. Al-Quran yang dipelajari, Al-Quran yang diimani,
Al-Quran yang dipegang ini digunakan untuk menasehati umat. Buka surat 10, surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wasifa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Allah berfirman, wahai manusia, telah datang pada kalian nasihat langsung dari Rabb kalian, Al-Quran, obat segala penyakit, sifa'u lima fis sudur, terutama penyakit hati, wahuda, dia petunjuk, warahmatan lil alam, dan dia rahmat bagi yang mengimani. Duh, jadi Quran itu nasihat, Quran itu obat, Quran itu petunjuk. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan Quran sebagaimana wayadibuna binasihatil ummah. Dia gunakan Quran itu untuk nasihat, bukan untuk aneh-aneh. Tidak menggunakan ayat-ayat Allah untuk kepentingan kelompok tertentu, untuk memberikan makna yang membela satu kelompok atau golongan tertentu, menghalalkan yang diharamkan Allah dengan memainkan, bukan itu. Dan Quran bukan untuk sakti-saktian, dibacok gak cerdas, dijojo brodol aneh-aneh, isok ngilang gak iso balik. Bukan untuk itu Quran. Quran bukan untuk itu. Quran itu yadabuna binasihatil ummah. Rasul pesan Quran ini untuk nasihat. Karena Allah menentukan Quran tadi dengan kalimat ya ayuhan nas qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum. Mau'idah dari Allah langsung, nasihat. Maka Quran oleh orang yang menyatakan dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, dia gunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dia gunakan untuk nasihat. Yang kelima, yadzabuna makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini betul apa sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyani marsus yasudu ba'du ba'dah. Orang mukmin bagi orang mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan sebagian yang lain. Hadisnya Abu Ya'la, Ahmad, Bukhari, Ibnu Saibah, Ibnu Hibban, Muslim, An-Nasa'i, Tabrani, Tirmidzi, dan Qudai. Al-mu'min lil mu'min kal bunyani marsus yasudu ba'du ba'dah. Mukmin satu dan mukmin lainnya satu bangunan yang saling menguatkan. Tidak boleh menjatuhkan satu dengan yang lain. Tidak mengolok-olok yang satu dengan yang lain. Tidak gampang membid'ahkan. Jangankan zaman sekarang, Rasulullah SAW masih hidup saja terjadi perselisihan seperti itu. Dan banyak sabda Rasul yang tidak tersampaikan, mungkin karena faktor waktu, faktor ruang. Contoh ini, ketika rombongan Ali bin Abi Thalib dengan Umar Abu Bakar, Umar Ibn Khattab Abu Arsyid berangkat ke negeri Islam sebagai gubernur, mau menemui di sana. Dalam perjalanan, utusan dari sana datang bilang, Pak Komandan, kalau ngomong gitu mungkin, di sana terjadi wabah penyakit, berhenti ini. Terus tanya, Rasul pesan apa? Apa? Aku ingatnya begini, aku ingatnya begini. Wah, ini yang ingat betul-betul tuh Abu Dar Al-Ghifari ini. Dan saat itu Abu Dar tuh di belakang bersama Utsman, rombongan belakang karena masih ngurusi perdagangan dulu. Baru berangkat menyusul. Maka sahabat yang ini tadi yang tidak melanjutkan perjalanan berhenti, itu zaman Rasul saja masih ada, itu aja masih apa yang disampaikan Rasul. Dan ketika Abu Dar datang sampai di sana, baru ditanya, ingatkah apa yang dikatakan Rasul? Baru dia jawab, kalau ada wabah, yang kena wabah jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Jadi gak di lockdown, wabah di lockdown, apa namanya, di kebiauan, enggak. Kalau ada wabah, di tempat ada wabah jangan keluar, yang luar jangan masuk.
Maka balik ini, gak jadi. Sampai seperti itu. Apalagi di era sekarang yang perkembangannya sudah luar biasa. Belum lagi hadis-hadis yang mansuk, hadis-hadis yang mohon maaf nih, maudhu, ya, itu pada dikeluarkan semua aneh-aneh ini oleh para pendusta-pendusta ini. Maka jaga baik-baik kita di dalam memegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Wasabaka baina asabi. Mereka diperintahkan untuk saling menggenggam jari jemari. Seperti ini, tasbik gini, ya. Memasukkan jari satu dengan jari yang lain. Jadi erat, artinya erat. Ini harapan Rasul. Rasul menginginkan kita untuk tidak tercerai-berai. Rasul menginginkan kita menjadi satu kesatuan kekuatan. Ya. Iran itu kalau hari raya, itu bareng semua Pak. Supaya apa? Di mata musuh Islam. Wih, kompak Islam itu. Padahal kalau di luar hari raya itu ya musuhan, oposisi. Tapi begitu hari raya, ada yang berbeda. Ditunjukkan ini loh kekompakan Islam. Itu pun menggetarkan musuh-musuh Islam itu. Tapi kalau kita ada yang hari raya Senin, yang sana Selasa, satu yang Rabu, nah tuh gak kompak mereka. Maka saudara-saudaraku, hendaklah untuk tidak tercerai-beraikan kita ini. Itu Allah katakan juga di surat Ali Imran, surat ketiga, di ayat 110. Ah betul. Oh bukan, 103. Nah, wa taqsimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Maka berpeganglah teguh kalian pada tali agamanya dan jangan kamu bercerai-berai. Kalau bercerai-berai lemah kita. Maka di sini makna Ahlussunnah wal Jamaah, Rasul menginginkan saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalaupun ternyata nanti ada yang menyimpang, itu jangan dijatuhkan, tapi didatangi dengan baik. Tidak dibuat perdebatan atau permusuhan, tapi dalam silaturahmi. Dan ini perintah Allah ada di surat 49, Hujurat ayat 10. Innamal mu'mina ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Setiap mukmin itu saudara. Maka kalau ada yang berselisih, itu satukan kata Allah. Wattaqullah la'alakum turhamun. Bertakwa kepada Allah jauh lebih penting daripada ngurusi perbedaan. Ini. Jadi bertakwa jauh lebih penting daripada mengurusi perbedaan. Ngurus perbedaan tidak selesai-selesai, tidak ibadah kita nanti. Akhirnya apa? Tidak lagi takwa kepada Allah. Maka bertakwa pada Allah jauh lebih utama. La'alakum turhamun. Agar rahmat Allah ini turun untuk kalian. Ini firman Allah di surat 49 Hujurat di ayat yang ke-10. Saling menguatkan, tidak saling menjatuhkan. Yang ke-8. Wa ya'muruna bis-sabri indal bala. Mereka disuruh untuk sabar di atas bencana. Jadi kalau ada musibah, ada bencana, ada ujian, suruh sabar. Dan kesabaran kita ketika kita mendapat ujian, mendapat bencana, itu nanti menjadikan berkah malah. Karena Allah katakan ini di Al-Baqarah 155. Wala nabluwanakum bisai'in minal qauf wal ju' wa nafsim minal amwal wa anfus wa samarat wa basiris sabirin. Kami pasti akan menguji kalian kata Allah dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, pangan, jiwa, dan apa yang kalian kerjakan aku hentikan. Samarat situ, tapi di terjemahan ditulis buah-buahan. Karena bahasa Indonesia tidak punya padan katanya. Tidak ada padan katanya, ditulisnya buah-buahan. Ini kalau tidak belajar tafsirnya, dikira ini dondong, duku, salak, gitu. Gendong apa becak melakukan timi-timi di pasar nanti dia. Bukan buah-buahan itu. Tapi hasil kinerja manusia dihentikan Allah. Itu samarat. Babasiri sobirin, sampaikan kabar gembira bagi mereka yang sabar. Makanya Rasul perintah Ahlussunnah wal Jamaah itu
wa ya'muruna bis-sabri indal bala. Dia diperintahkan untuk sabar dalam menghadapi bencana, musibah, ujian, dinamika kehidupan. Kemudian Rasul katakan wasukri inda roha, senantiasa bersyukur atas nikmat. Nah, kita ini kan kadang syukur atas nikmat ini nggak terwujudkan. Karena maknanya begini. Contoh ini, biasanya ibu-ibu ini loh. Mohon maaf nih kalau ada ibu-ibu yang dengarkan ini, saya berikan contoh itu. Kadang masalah puasa, katakanlah adzan maghrib 17.30 gitu. Kurang 2 menit Pak, menstruasi. Loh, ngamuk Pak Isai. Ya sih, kurang diajak 6 menit loh, malah marah. Ya, padahal perintahnya syukri indara, tetap bersyukur. Lihat yang ke-10. Warido bimuril qada. Ridho terhadap ketetapan Allah meskipun itu pahit. Kurang 2 menit tuh kadang, kurang 1 menit adzan menstruasi. Kan wajib qada. Gondok. Cak 6 menit kurang titik aja. Batal posoku loh, coba baik. Padahal diperintahkan ridho terhadap keputusan Allah. Contoh lagi dalam hal perdagangan atau usaha atau orang yang punya kantor perusahaan. Nih contoh ini. Masalah ridho bimuril qada. Katakan ada proyek. Dapat proyek yang dihitung dengan rinci, kira-kira dari hitungannya nanti mendapatkan keuntungan 10. Ya. Itu sudah pajak, sudah ini, sudah biaya lain-lain, pokoknya 10. Wah, alhamdulillah dapat keuntungan 10 ini. Apa yang terjadi? Perjalanan truk yang disewa mogok. Terus pendinginnya yang di kontainer yang harus dingin mati. Padahal yang dibawa itu harus fresh. Sebab kalau enggak bosok. Ini mogok. Ya kalau 1-2 jam, 4-5 jam belum selesai. Rusak. Apakah rugi? Enggak rugi. Cuman yang tadinya untung 10 sama Allah karena terjadi tadi ujian tadi, maka keuntungannya tinggal 7 atau 8 umpamanya. Bisa enggak kita tetap bersyukur? Ahlussunnah wal jamaah bisobri indal bala, sukri indar roha, warido bimuril qada. Itu ahlussunnah. Dia sabar dalam menghadapi bencana, ujian. Dia tetap mensyukuri nikmat dan ridho terhadap ketetapan Allah meskipun pahit kadang. Ini ahlussunnah wal jamaah. Maka kalau kita sudah punya seperti itu semua, bersyukurlah. Yang belum punya, ayo belajar. Yang sudah punya, doakan kami-kami yang belum punya ini. Sifat-sifat Ahlussunnah ini, agar kami sama dengan panjenengan. Ini ada 27 poin. Tidak mungkin selesai hari ini. Udah sampai nomor 10 dulu. Nanti nomor 11 bulan depan. Bulan depan, ya, nantikan pada channel dan gelombang yang sama. Ya. Nah, ini sampai di sini menjelang adzan, saya buka forum diskusi. Ya, silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan. Atau ada yang mau nambah materi. Boleh, silakan duduk sini. Saya tak ganti duduk bawah sana. Tak apa-apa, boleh. Ada yang mau didiskusikan. Ya, ini gak saya habiskan. Ini masih, lihat poinnya masih loh. Masih banyak ini. Sampai nanti 27, 26. Ini dasar akidah Ahlussunnah wal jamaah. Ya. Jadi sampai nomor 10 aja. Kalau cuma dibaca tok gak dijelaskan, mari kita mau. Ini selesai, tak tutup kajian. Nah, contoh penjelasan harus kita uraikan. Ya. Jadi akidah Ahlussunnah yang asli ini justru nggak ada khilafiyah di sini, nggak ada perdebatan. Ya. Nah seperti itu. Ada yang mau kita diskusikan? Nggak ada. Jamaah siapapun boleh ya memiliki materi ini, boleh minta sama takmir, boleh. Atau biasanya di share di grup biasanya ya. Ya silakan. Ini kebenaran kok, boleh dimiliki siapapun. Ya. Gak ada yang ditanyakan. Adzan sekarang jam berapa? Izin, Ustaz. Hah? Masih ada waktu loh, banyak loh, 48. Berarti masih ada 5 menit. 12 menit. Ayo, ada 12 menit. Kalau enggak saya lanjutkan.
Lanjut aja ya. Oke. Yang 11. Wa yad'una ilal makarimal akhlaq. Mereka selalu mengajak pada akhlakul karimah. Lihat contoh tadi Rasul Muhammad SAW. Akhlaknya luar biasa. Gak pernah membalas. Diolok pun justru yang mengolok-olok didoakan. Dia ngolok didoakan. Coba buka Ali Imran 159. Ali Imran 159. Lihat Rasulullah SAW. Nah, fabima rahmatin minnal hilin talahum walau kuntan qalda faddan ghalidal qalbi lan fadu min hauli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasayfir amri. Loh, coba. Ini Rasulullah. Berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau kasar, gak ada yang masuk Islam, gak ada yang ikut, maka maafkanlah mereka. Mohonkan ampunan. Loh, coba bayangin. Kira-kira kita bisa ndak dilok nih uang itu malah didoakan orang. Loh, kita naik dilok no balas lu nemen nih kadang. Pancen awakmu kucing, kita balas kon kucing garong lho le nemen. Pancen awakmu wedhus gibas lho le nemen. Kapan kita ketika diolok kita doakan dia. Kita maafkan dia. Dan orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, surga jaminannya. Hak. Kalau letakkan di 133 4 surat yang sama Ali Imran. Wal jannah arduhas samawati wal ards uiddat lil muttaqin. Disiapkan surga seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Di antaranya 100 gambar wal kadiminal ghaid wal afina anin nas. Bagi mereka-mereka yang mampu menahan amarahnya, mau memaafkan kesalahan orang lain, jaminan surga. Dan ini Allah ulang lagi di surat 24 An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Berlapang dadalah, maafkanlah. Tak inkah kamu mendapat ampunan dariku, kata Allah. Allah pakai syarat. Kalau kita pengen dapat ampunan Allah, maafkan orang lain. Tapi kalau kita begini, loro hatiku, tidak ada maaf bagimu. Ini jangan harap dosa kesalahan kita juga diampuni Allah. Hak. Karena Allah katakan dengan kalimat wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibuna ayaghfirallahu lakum. Berlapang dadalah kamu, maafkan. Tidak inginkah kamu aku ampuni? Ini kalimat Allah. Kecuali kalau kamu tidak mau ampuni, ya sudah, tidak usah maafkan mereka. Tidak usah berlapang dada. Maka orang-orang yang menyimpan dendam, gak terima aku, lor hatiku. Ini berat besok. Berat besok. Untuk dapat ampunan Allah juga berat. Karena Allah ayaghfirullahu lakum. Tidak pengen kamu tak ampuni. Kalau mau tak ampuni, maafkan orang lain. Loh, justru Allah mengajarkan kita memaafkan orang lain. Dan yang paling bahaya itu satu hal apa? Ketika sekolah, tukaran, ya sudah didamaikan, sudah selesai, sudah tidak ada masalah. 25 tahun kemudian, WA-nya bunyi. Reuni akbar. Apa yang terjadi begitu ketemu? Iblis mulai. Kon mosok lali iku. Iku lak sing larak. Nah, itu keluar itu. Iblis tidak akan rela kita memaafkan. Mesti, iya, aku biyen. Sakit hatinya ditimbulkan lagi. Dan ini kerjaan iblis ini. Kerjaan iblis ini. Qala bima aqwatani la unziyana siratal mustaqim. Diletakkan Allah di surat Al-A'raf ayat 16. Ya Allah, aku nggak akan pernah berhenti menghalangi hambamu dari petunjukmu yang lurus ini. Maka iblis tidak rela kalau kita saling memaafkan. Kalau koncone deh engko, ya, kalau bisa tetap dendam kamu. Ya. Nah, kayak kita tetap dendam, terus diingatkan yang jelek-jelek. Itu kan kamu dulu didoni, di ini kok kamu ini timbul lagi. Padahal sudah selesai, sudah salaman, sudah selesai, sudah dapat rahmat keduanya ini. Lah kok reuni iblis, on musok lali. Itu kerjaan dia, tidak pernah berhenti. Makanya Rasul sampai pesan, kalau ketemu suruh salaman. Mamin muslimaini yaltaqiyani wa tasafahani ila ghufiralahuma qabla yatafarraqah. Maka apabila dua mukmin saling bertemu, bersalaman,
dosa keduanya ini dihapuskan oleh Allah. Dan malaikat mendoakan keberkahan untuknya. Ojo ngini mana? Masih usum Pak di sini gini. Masih usum. Gak di sini ini ya. Yahudi teman ini. Ya Masya Allah. Nah, sudah 39 waktunya adzan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Berarti besok kita lanjut ke nomor 12 ya. Sampai dengan nomor 13. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.